Selamat pagi, program Kaltim Headline Pagi edisi 11 April 2020 akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fajar Trimaharika, berikut rangkuman Kaltim Headline Pagi hari ini. Larangan Pemkot Samarinda membuat buruh kapal kehilangan mata pencaharian. Pasien positif COVID-19 bertambah jadi 35 orang. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini dengan beberapa kasus meninggalnya pasien di beberapa rumah sakit di Kalimantan Timur belum pasti karena akibat tertular virus corona. Di antaranya kejadian di Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Simak informasinya. Catatan resmi Dinas Kesehatan Kalimantan Timur per hari Kamis 9 April 2020, jumlah pasien positif tertular COVID-19 meninggal dunia baru 1 orang, yaitu seorang ustadz asal Banjarmasin yang dirawat di RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Pasien tersebut singgah di Balikpapan setelah menghadiri acara istimewa tablik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Makassar menumpang kapal laut ke Balikpapan untuk meneruskan perjalanan ke Banjarmasin. Tapi saat di Balikpapan, kondisinya drop dan dilarikan ke RSUD Kanujoso Jatiwibowo. Hasil laboratorium menyebutkan hasil positif terinfeksi virus dan saat dalam perawatan meninggal dunia. Kematian Ustadz itu menjadi catatan pertama tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kaltim. Di luar itu tidak ada lagi pasien positif meninggal. Dan meninggal hari ini untuk Kalimantan Timur berjumlah yang terkonfirmasi berjumlah 32, yang sembuh ada 6, dan meninggal ada 1. Ini demikian bisa kami sampaikan perkembangan pada hari ini. Tidak ada penambahan negatif dan juga tidak ada penambahan positif. Ada penambahan kasus PDP pada hari ini yang juga merupakan bagian dari pelaku perjalanan dari Goa. Meski ada catatan resmi pemerintah, namun informasi yang beredar di masyarakat berbeda. Di Kukar misalnya, diberitakan seorang perempuan meninggal dunia 7 April lalu di saat menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Parikesit Tenggarong, Kutai Kartanegara. Jenazah kemudian dikubur pada malam harinya untuk mencegah penularan corona. Namun menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Martina Yulianti, prosedur itu karena pemeriksaan awal menggunakan rapid test hasilnya positif COVID-19. Namun pihaknya masih menunggu hasil swab dari laboratorium untuk memastikan apakah pasien itu memang terpapar virus corona. Di Samarinda diberitakan pula ada seorang suster meninggal dunia dan dimakamkan dengan protokol COVID-19. Bahkan video mobil jenazah dan berita sebuah media online beredar luas di media sosial. Tapi faktanya catatan resmi dari Dinas Kesehatan Kaltim yang diumumkan tiap hari tak ada data kematian itu. Sebelumnya di Balikpapan juga ada berita kematian seorang pasien yang dirujuk dari Rumah Sakit Tentara Balikpapan. Saat dibawa ke RSUD Kanujoso Jatiwibowo, nyawanya tak tertolong. Namun untuk kasus ini Dinas Kesehatan sudah mendapat data bahwa yang bersangkutan setelah dilakukan swab tidak termasuk terpapar virus. Hasil laboratorium menyebutkan negatif. Tim Kaltim TV melaporkan. Dampak dari larangan pemerintah Kota Samarinda agar kapal penumpang, terutama dari Sulawesi, tidak beroperasi sementara waktu untuk mencegah penyebaran virus corona, sudah dipatuhi pengusaha perkapalan Haji Saraping Bedu dengan mengandangkan kapalnya. Namun persoalan lain muncul, terutama kalangan buruh yang merasa bakal kehilangan mata pencaharian dari mengangkut barang-barang di pelabuhan. Simak informasinya. Begitulah mata rantai dari sebuah kebijakan. Ketika pemerintah menerbitkan kebijakan menutup pelabuhan, maka dampak lain juga perlu dipikirkan. Salah satunya adalah nasib ratusan buruh yang mencari makan sehari-hari di pelabuhan Samarinda. Kehadiran 3 kapal penumpang dan barang dengan rute Samarinda Parepare Sulawesi Selatan selama ini menjadi penopang hidup harian mereka. Terhadkan Pak. Sampai kapan ini Pak? Dari ketentuan dari masa Samarinda kan yang kita takut sama bubuhan Samarinda. Itu yang paling kita takuti kan, karena dia diancam kita mau turun ke kapal periksa.
Tapi kalau boleh logistik aja Pak? Kalau pemerintah bagus Pak, peraturan dari Jakarta Menteri Perhubungan Laut bagus, dari Menteri Dalam Negeri bagus, dari KSOP bagus. Cuma masanya sama pemerintah daerahnya di sini, utamanya dari ini kan wali kotanya kan, sama wakilnya kan. Dari wali kota sendiri seperti apa sih Pak? Bilangnya kemarin belum ada terima surat. Pak dipaksakan supaya jangan bawa penumpang. Kalau nggak bawa penumpang nggak apa-apa kan, yang penting jangan dia bawa kita kan. Tapi kalau bawa logistik aja tetap dilanjutkan Pak, kan dilarang bawa penumpang. Pokoknya selesai bongkar kita taruh di pangkalan kita. Oh, gitu. Ini terakhir sudah. Terakhir Pak. Sudah, ya? Pokoknya terakhir ini juga terakhir, yang berangkat kemarin terakhir juga. Para pengusaha mengaku bingung dengan aturan pemerintah Kota Samarinda yang melarang armada kapal mereka beroperasi. Sementara dari pemerintah pusat seperti Kementerian Perhubungan Laut dan juga Gubernur Kaltim tak ada meminta mereka berhenti beroperasi. Namun karena menghormati kebijakan wali kota, pengusaha kapal memilih mengandangkan kapalnya untuk sementara waktu. Kebijakan pengusaha kapal itu berakibat lain terhadap buruh pelabuhan. Mereka memprotes pemberhentian operasional kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang. Karena itu mematikan pendapatan mereka dari bekerja buruh. Selama ini mereka mendapat upah harian dari bekerja mengangkat penumpang dan barang. Pastinya dari pihak buruh ini ekonominya ya, karena kami nggak ada gaji bulanan. Dan tidak ada kapal, isi piring tidak ada. Nah, pasti kalau sudah tutup, ya isi piring nggak ada lah. Nggak bisa ada lagi istilahnya kiri kanan operasional lagi. Dampaknya besar. Dampaknya besar buat buruh Pak. Buat buruh ini. Nasi sudah menjadi bubur, kebijakan sudah ditempuh wali kota ingin melindungi warga Samarinda. Nasi sudah menjadi bubur, kebijakan sudah ditempuh wali kota ingin melindungi warga kota Samarinda dengan menurunkan kebijakan menutup semua pintu masuk darat, laut, dan udara. Begitu pula pengusaha kapal yang mematuhi aturan wali kota dengan mengandangkan kapal. Tinggal bagaimana sekarang nasib buruh itu. Makanya aku bilang sama buruh, besok atau lusa kamu tidak ada masak, datangi wali kota. Tim Kaltim TV melaporkan. Satu lagi pasien positif bertambah, disebut-sebut pasien terakhir sebagai KTM 4 yang artinya adalah pasien Kutai Timur keempat. Bupati Ismunandar langsung mengklarifikasi bahwa pasien itu adalah pendatang, seorang manajer perusahaan tambang yang baru datang dari Jakarta. Simak informasinya. Baru saja masyarakat Kutai Timur dibalut rasa gembira dengan sembuhnya seorang pasien positif virus corona bernama Pendeta Nancy Uli Boru Pakpahan. Kamis 9 April kemarin diumumkan lagi ada pertambahan pasien positif dari Kutai Timur. Pada hari ini kita ingin kembali menjelaskan terpaparnya yang diinformasikan KTM 4 ya. Jadi kemarin kita selesai satu orang, ini dirilis lagi satu dari Kutim, dan tentu saja kita ingin agar ini jelas kronologisnya. Pasien baru yang menjadi kasus ke-32 positif virus COVID-19 di Kaltim, menurut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Bahrani, adalah seorang manajer perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Kaubun. Sang manajer datang melalui Bandara APT Pranoto Samarinda dan langsung ke lokasi tambang. Tanggal 17 sampai 18 mulai mengeluh sakit demam dan berobat di klinik yang ada di Kaubun. Karena menganggap demam biasa, dia memutuskan untuk istirahat di mes perusahaan di Kaubun. Nggak lama, pulang lagi ke mes, tanggal 23 Maret ke Puskesmas Kaubun. Dan oleh Puskesmas Kaubun dengan protap yang sudah dibikin, beliau diisolasi. Jadi karena beliau ini adalah penduduk ber-KTP Jakarta, kemudian tapi orang tua beliau ini ada di Ukar, tapi bekerjanya di Kutai Timur. Nah karena itu dia diisolasi di mes tanggal 23 itu, tapi tanpa melapor. Tanggal 23 sore jam 18 itu langsung ke Samarinda. Nah di Samarinda tanggal 24 itu berobat ke dokter praktek, kemudian disarankan untuk
dirawat inap. Jadi karena masih disarankan, dia memilih Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Oleh Rumah Sakit Dirgahayu tanggal 20, oh itu pulang dulu sebentar, nanti tanggal 26 itu datang lagi. Tadi tanggal 24 ya, tanggal 26 datang lagi ke dokter praktek itu, terus ke Dirgahayu. Oleh Dirgahayu tanggal 27 dirujuk ke Wahab Tarani. Karena hanya pendatang di Kutai Timur, Bahrain mengingatkan warganya agar selalu waspada karena di tengah-tengah masyarakat masih berkeliaran orang yang positif corona, namun tanpa gejala. Dinas Kesehatan Kutim sedang menyiapkan protokol baru bagi pendatang wajib dikarantina selama 14 hari sebelum berbaur dengan warga lainnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Pengamat ekonomi dari Universitas Mula Warman mengakui adanya serangan beberapa tokoh yang ingin pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur gagal. Alasan yang diberikan karena Indonesia sedang dilanda COVID-19 dan memerlukan anggaran besar untuk menanggulanginya. Simak informasinya. Apa kabar rencana pemindahan ibu kota negara yang baru? Sejak negeri ini dilanda pandemi virus corona, rencana itu seolah tenggelam di tengah hiruk-pikuk pemberitaan media mengenai COVID-19. Pemerintah pusat sampai ke daerah sibuk dalam penanganan penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Presiden, para gubernur, dan bupati wali kota juga mengalihkan anggaran untuk menangani bencana kemanusiaan yang oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi. Di sela keriuhan itu, beberapa kalangan yang sering berseberangan dengan pemerintah mulai melancarkan usulan agar ide pemindahan ibu kota baru dibatalkan. Alasannya adalah lebih baik anggaran pembangunan ibu kota baru dialihkan ke penanganan COVID-19. Pakar ekonomi dari Universitas Mula Warman, Aji Sopyan Effendi, tak sependapat dengan ide pembatalan, bahkan penggagalan rencana pemindahan ibu kota baru yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu. Dia menghargai perbedaan pendapat, tapi tidak menemukan alasan memadai mengapa ada yang menginginkan rencana itu dibatalkan. Sejenak memang kita melupakan masalah IKN, tapi bukan berarti menggagalkan. Kita mengikuti di beberapa media sosial terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, dan saya pikir perbedaan pandangan ini sah-sah saja, biasa-biasa saja. Kita di kalangan kampus itu agak aneh kalau tidak berbeda pandangan, atau agak aneh kalau kita tidak berdebat. Kita besar itu karena perdebatan dan perbedaan pandangan. Sampai pada satu sisi di mana teman-teman lain, terutama baik yang berasal dari beberapa LSM atau ormas di beberapa daerah, termasuk juga di Jakarta, dan kita yang ada di Kalimantan Timur ada juga yang masih pro dan kontra terhadap IKN itu. Dan apakah itu salah? Tidak. Itu wajar-wajar saja, biasa-biasa saja dalam rangka mencari proses agar pembangunan IKN ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aji Sopyan Effendi menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota negara adalah perencanaan strategis yang sudah ada sejak lama. Bahkan sudah ada sejak zaman Soekarno, tapi baru zaman Presiden Joko Widodo rencana itu diwujudkan. Dia memahami ada badai pandemi COVID-19 dan membuat fokus perhatian terhadap rencana IKN jadi terhenti sejenak. Aji Sopyan Effendi berharap badai COVID-19 cepat berlalu dan Indonesia meneruskan rencana-rencana yang telah disusun, termasuk pemindahan ibu kota negara dijalankan progresnya lagi. Kajian terhadap pemindahan ibu kota itu tidak ujuk-ujuk. 4-5 tahun yang lalu bahkan pemindahan ibu kota ini kan juga sempat digulirkan oleh beberapa presiden sebelumnya, sebelum Jokowi yang memfinishing daripada ini semua begitu, karena berbagai macam hambatan di APBN. Proses kajian itu juga ada dan terencana, sepengetahuan saya sudah dilaksanakan oleh Bappenas yang bekerja sama dengan Bapeda di daerah-daerah 3-4 tahun yang lalu. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa IKN ini adalah mendadak ujuk-ujuk tanpa kajian. Kajian itu sangat komprehensif sekali. 7 penjuru angin dikaji. Kajian lingkungan, hidup strategis KLHS, kajian ekonomi, kajian sosial, kajian budaya, kajian pertahanan keamanan.
dan seterusnya terus dilakukan oleh Bappenas maupun Bapeda di daerah-daerah. Di berbagai media, para pihak yang berusaha menggagalkan berasumsi tentang besarnya anggaran untuk ibu kota negara yang diprediksi mencapai 466 triliun. Padahal, sesuai skema yang direncanakan pemerintahan Joko Widodo, anggaran yang bersumber dari APBN hanya sekitar 19% dan itu pun terbagi dalam beberapa tahun. Meski upaya jaga jarak dan stay at home sudah diterapkan, di Kalimantan Timur jumlah warga yang terinfeksi virus corona masih juga bertambah. Pada Jumat 10 April, Dinas Kesehatan Kaltim mencatat ada 3 pasien bertambah, yakni dari Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Simak informasinya. Inilah faktanya. Jumlah pasien positif di Kalimantan Timur naik lagi. Kini, per hari Jumat 10 April 2020, jumlah total yang terpapar virus corona adalah 35 orang, diantaranya sembuh 6 orang, dan 1 meninggal dunia. Pertambahan pasien positif sebanyak 3 orang, masing-masing dari Balikpapan 1, Samarinda 1, dan Berau 1 orang. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, saat telekonferensi dengan wartawan, pasien positif baru dari Samarinda seorang laki-laki berumur 23 tahun. Dia pernah melakukan perjalanan ke Makassar menghadiri acara pernikahan pada 7 Maret 2020 dan kembali melalui Bandara APT Pranoto Samarinda. Pada 30 Maret, anak muda ini mengalami keluhan seperti gejala COVID-19 dan ketika diperiksa dengan rapid test, dinyatakan positif. Oleh Rumah Sakit Abdul Wahab Syarhani, kemudian masuk ruang isolasi dan setelah dilakukan swab, hasilnya dinyatakan positif. Untuk penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19, hari ini ada sebanyak 3 kasus. Pertama dari Kabupaten Berau, ada 1 kasus, yaitu laki-laki 56 tahun. Ini merupakan pelaku perjalanan dari Goa, ya, dengan demam, batuk dengan gambaran pneumonia. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Pai, Berau. Kedua, dari Kota Balikpapan 1 kasus, yang adalah laki atau Balikpapan atau BP18, laki-laki 45 tahun. Ini merupakan kasus yang tidak terkait dengan kluster. Jadi ditetapkan PDP oleh tim medis dari Rumah Sakit Umum Karnojoso Jatibo Balikpapan dengan keluhan demam. Terakhir, penambahan terkonfirmasi positif dari Samarinda 1 kasus, yaitu laki-laki usia 23 tahun. Ini merupakan pelaku perjalanan, ya, dari Makassar. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarhani dengan keluhan demam, sakit tenggorokan, sakit kepala. Jadi inilah perkembangan terakhir dari Kalimantan Timur, bahwa data perkembangan kasus terkonfirmasi sembuh dan meninggal hingga hari ini, yaitu terkonfirmasi positif ada 35 kasus, yang sembuh 6 dan meninggal ada 1. Sementara pasien positif di Berau, seorang lelaki umur 56 tahun kini dirawat di RSUD Abdul Ripai. Dari riwayat perjalanan diketahui dia adalah peserta dari acara Ijtima Tablik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, dia naik kapal dan kembali ke Berau pada 26 Maret 2020. Pasien positif ketiga, warga Kota Balikpapan, seorang laki-laki berumur 45 tahun, tidak termasuk dalam klaster yang terpapar dimanapun. Pada 21 Maret 2020, ada perjalanan ke Tenggarong menghadiri acara perkawinan dan pulang sore harinya. 2 hari kemudian, mengeluh demam dan berusaha mengobati dirinya sendiri karena mengira hanya demam biasa. Tanggal 1 April dilakukan swab di RSUD Kanujoso, Jatiwibowo dan hasilnya positif. Dan akhirnya kami juga harus memastikan kita semua, dan kita harus tetap bersama-sama dan yakin bahwa kita harus bisa mengakhiri
kasus ini, ya, bagaimana kita juga sama-sama bisa memutuskan mata rantai penularan dari kasus ini. Oleh karena itu, kurangi resiko untuk bisa terpapar ataupun tertular dari virus ini dengan cara ya tidak melakukan bepergian, termasuk pulang kampung. Dalam hal ini tetaplah selalu di rumah apabila tidak ada hal yang penting, patuh dan disiplin untuk itu, baik diri kita dan juga keluarga kita untuk supaya banyak berada di rumah untuk menghindari terjadinya tertular dari virus ini. Dan untuk selanjutnya tetap jaga jarak, ya, saling komunikasi, berkomunikasi sosial dengan orang lain, dan pakai masker apabila berada di luar rumah. Hindari banyaknya kumpul atau dari perkumpulan banyak orang, dan selalu rajin cuci tangan, senantiasa untuk mengkonsumsi makan yang bergizi, dan juga melakukan olahraga, ya, menjaga kebersihan dan tempat lingkungan seperti juga tempat-tempat umum. Tim Kaltim TV melaporkan. Di tengah wabah corona, sejumlah mahasiswa umat Nasrani di Samarinda, Kalimantan Timur terpaksa menjalankan ibadah Jumat Agung di rumah tanpa pergi ke gereja. Pasalnya, tahun ini ibadah dilakukan secara online untuk menghindari penyebaran virus corona. Simak informasinya. Sejumlah mahasiswa umat Nasrani Samarinda ini melakukan ibadah peringatan Jumat Agung atau wafatnya Yesus Kristus di rumah menggunakan laptop. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ibadah yang biasa dilakukan di gereja ini harus dilakukan secara online lewat live streaming. Mereka mengaku meski di rumah, ibadah tetap dilakukan dengan hikmat, namun perbedaannya hanya saat ritual menikmati hidangan roti dan anggur yang biasanya tersaji di gereja. Perbedaannya cukup banyak ya. Pertama, soal kita gerejanya nggak bisa langsung di gereja secara fisik ya, jadi harus lewat online gitu. Tapi yang saya sendiri sih kayak hadirat Tuhan itu nggak terputus menurut saya. Jadi kayak walaupun di online, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan gitu. Jadi kayak apapun itu, dan ini benar-benar buat saya sih ini pelajaran sekali gitu. Karena kayak tahun ini berbeda sekali dengan tahun yang kemarin. Karena kalau tahun kemarin kita bisa berkumpul sama teman-teman gereja atau secara fisik kita bisa perjamuan kudus itu sama-sama teman gereja, tapi ini benar-benar berbeda sekali karena kayak perjamuan kudus siapin roti dan anggurnya itu kita sendiri yang siapin, dan online-nya dari rumah gitu. Jadi kayak walaupun online-nya dari rumah, cuman itu hadirat Tuhan tuh tetap ada menurut saya gitu. Jadi kayak semuanya sama, bedanya cuma di tempat aja. Mereka berharap sekaligus berdoa pandemi virus corona ini segera berakhir di seluruh dunia sehingga tahun depan bisa melaksanakan ibadah Jumat Agung di gereja seperti biasanya. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun terpaksa harus menjalani isolasi mandiri karena punya gejala terinfeksi virus corona. Warga Kutai Timur itu dicurigai terpapar karena punya kontak erat dengan pasien positif yang dinyatakan sembuh setelah dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Simak informasinya. Update penyebaran virus corona di Kalimantan Timur per hari Kamis 9 April 2020 sampai jam 17.30 WITA dilaporkan tak ada pasien positif bertambah. Total masih 32 orang dengan 6 dinyatakan sembuh dan 1 meninggal dunia. Sementara jumlah yang terus di-tracing dalam kategori ODP atau orang dalam pemantauan bertambah 182 orang, sehingga total ODP mencapai 5.110 orang. Jumlah yang telah selesai dipantau 2.319 orang dan masih dalam pemantauan 2.197 orang. Penambahan terjadi juga untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, yakni sebanyak 5 orang, di mana 3 diantaranya adalah laki-laki di kota Samarinda. Ketiga pasien adalah hasil tracing klaster Goa, yaitu peserta yang mengikuti acara Istimewa Tablik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 lagi PDP adalah warga Kutai Timur, 1 orang anak perempuan berusia 8 tahun, punya riwayat berhubungan erat dengan pasien positif yang telah dinyatakan sembuh setelah dirawat di RS Taman Husada Bontang. Belum ada keterangan apakah anak berusia 8 tahun itu adalah anak dari pasien positif yang telah sembuh.
Tim gugus tugas seperti disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak saat telekonferensi dengan wartawan Kamis 9 April 2020 baru menemukan gejala pada anak itu. Sedangkan ketika diperiksa dengan rapid test hasilnya negatif. Tim sudah mengirim hasil tes ke laboratorium untuk mengkonfirmasi hasil. Sedangkan satu orang lagi yang dinyatakan PDP di Kutai Timur adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang punya riwayat perjalanan ke Yogyakarta. Kedua pasien dalam pengawasan itu sudah melakukan isolasi mandiri di tempat masing-masing. Terkait dengan penambahan PDP, sebanyak kasus, ini berasal dari dua kabupaten kota. Pertama, 3 kasus penambahan dari kota Samarinda. 3 kasus ini merupakan laki-laki berusia 22 tahun, 50 tahun, dan juga 50 tahun. Ketiganya merupakan pelaku perjalanan dari luar, masing-masing dengan keluhan demam, batuk, sesak napas. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani. Kemudian yang kedua, penambahan 2 kasus ada di Kutai Timur. 1 kasus merupakan perempuan 8 tahun. Ini merupakan kontak erat dari KTM 2 yang memiliki keluhan batuk, dan juga ada gambaran bronchopneumonia. Pasien melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan 1 kasus lagi adalah perempuan 17 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Yogyakarta, memiliki juga keluhan demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Yang bersangkutan juga melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari data-data penyebaran virus corona, Andi Muhammad Ishak mengatakan saat ini terbukti tingkat penularan di masyarakat masih tinggi. Dia mengingatkan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah sering disampaikan, seperti menjaga jarak, memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga kesehatan tubuh. Tim Kaltim TV melaporkan. Bupati Kutai Timur Ismunandar menyambut gembira sembuhnya 1 pasien positif virus corona asal Kutai Timur. Seorang pendeta bernama Nancy Uli Boru Pakpahan, secara khusus Bupati mengundang ibu pendeta untuk berbagi tips bagaimana dia bisa melewati hari-hari yang menegangkan karena tertular virus yang belum ditemukan obatnya itu. Simak informasinya. Nancy Uli Boru Pakpahan berusia 42 tahun divonis terinfeksi virus corona usai mengikuti persidangan sinode di Bogor, Jawa Barat. Awalnya dia hanya mengeluh demam, sesak napas, dan mual sampai akhirnya berobat ke Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Cahaya Sangatta. Tak juga membaik, ibu pendeta dirujuk ke Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Di sanalah dia akhirnya divonis positif tertular virus corona. Setelah lebih 14 hari menjalani perawatan di ruang isolasi, ibu pendeta dinyatakan sembuh. Bahkan Wali Kota Bontang, Neni Murnaini, yang mengumumkan kesembuhan itu dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada pasien-pasien positif di seluruh Indonesia bahwa pasien positif COVID-19 bisa disembuhkan. Bupati Kutai Timur Ismunandar menyambut kehadiran Nancy Uli Pakpahan kembali ke Kota Sangatta, Kutai Timur. Dia meminta kepada warga Kutim untuk menerima ibu pendeta yang secara medis telah dinyatakan sehat dan tak terinfeksi lagi virus corona. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengucapkan selamat kepada ibu yang sudah dinyatakan sembuh. Jadi dengan kehadiran ibu di sini, kita dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa COVID-19 itu bisa sembuh. Nah, tentu saja kita juga berterima kasih kepada seluruh tenaga perawat di Taman Husada Bontang, tenaga medis yang sudah menangani Ibu Nancy dengan baik, dan kemarin dilepas dengan oleh Ibu Wali Kota Bontang, dan beliau hari ini kita terima di Kabupaten Kutai Timur. Nah, untuk itulah atas kehadiran Ibu, kita ingin buktikan Bu bahwa
dengan ya namanya sakit itu kan semua orang mau sembuh. Nah, artinya ada keyakinan kita bahwa kita harus sembuh, dan mungkin nanti ada beberapa kiat yang Ibu sampaikan bagaimana kita untuk menaikkan imun kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Perjuangan Nancy Borupakpahan melawan virus corona menjadi inspirasi bagi pasien-pasien positif lainnya. Walaupun sempat tertekan karena dia merasa sebagai pembawa virus yang belum ada obatnya. Dia berkali-kali memanjatkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kutai Timur, pemerintah Bontang, tim medis selama dia dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Sangatta, dan juga di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Karena akhirnya saya boleh keluar dari ruang isolasi dan berada di tengah Bapak Ibu sekalian kali ini, itu semua karena Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya melewatinya tanpa dia, dan kami berterima kasih kepada pemerintah Kota Tim, karena walaupun saya di Bontang terus diawasi, terus dikontrol, begitu juga dengan keluarga saya sangat berterima kasih. Dan saya juga walaupun di ruang isolasi sering lihat medsos dan melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk memutus rantai COVID-19, dan kita harus dukung usaha pemerintah. Dan yang kedua, terima kasih untuk Rumah Sakit Cahaya, juga Dinas Kesehatan yang terus dari kemarin yang ikut ubek-ubek tanya gimana ya, ikut repot. Dan bahkan Rumah Sakit Cahaya sempat saya merasa sedih karena sempat lockdown 14 hari, dan itu bagi saya tekanan yang luar biasa karena saya, tapi justru mereka yang menguatkan, bukan karena ibu memang sudah begini katanya gitu, malah ini jalan yang terbaik. Dan itu yang bikin saya tenang. Update penyebaran virus corona di Kalimantan Timur per hari Rabu tanggal 8 April terdapat 32 pasien positif. Di antaranya 6 orang sembuh dan 1 meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline pagi hari ini. Jangan lupa ikuti kami terus di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fajar Trimahardika, pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.